Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, di sini Bapak langsung saja di sini menerangkan materi kuliah kita hadis ahkam 1, yaitu materi yang keempat yang berkenaan dengan zakat dan sedekah. Yang pertama kita mesti harus tahu itu apa yang dikatakan zakat atau sedekah. Az-zakat yaitu pengertiannya itu secara etimologis atau secara bahasa itu berarti berkembang, an-nama'u, dan juga berarti at-tathhir, penyucian. Sedangkan itu menurut terminologis atau menurut istilah, zakat itu merupakan hak wajib dari suatu kekayaan bagi sekelompok orang tertentu. Hikmah pensyariatan zakat adalah menolong fakir dan miskin, dan sikap kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan, serta merupakan upaya untuk membunuh sifat-sifat bakhil yang merendahkan itu martabat manusia. Landasan kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebelum adanya ijma', kesepakatan umat Islam, itu telah tercantum itu di dalam Quran surat Al-Baqarah 4383-110 dengan ungkapan wa'atuz zakah, dan Quran surat At-Taubah ayat 103 dengan ungkapan yang juga ada di sini khudz min amwalihim shadaqah. Kemudian dan begitu banyak itu hadis yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat, seperti Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu didirikan atas 5 perkara, yang salah satunya adalah zakat, dan hadis-hadis lainnya. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang A itu adalah kewajiban zakat mal. An Ibni Abbas, hadis yang direwayatkan itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia telah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Mu'az, yang di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az radhiyallahu anhu itu ke Yaman, dan kemudian bersabda, Ud'uhum, serulah. Yang diseru adalah penduduk Yaman itu, karena Mu'az diutus ke Yaman untuk berdakwah. Serulah penduduk Yaman itu, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Mereka tuh supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa inhum ata'u, jika mereka itu taat, dalam artian jika mereka itu menerima 2 kalimat syahadat tersebut, fa'alimhu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah, anallah, bahwasanya Allah telah mewajibkan, qad iftaradha, telah mewajibkan fardu. Pertama, salat fardu itu kan wajib, salat wajib. Ini kan asal katanya faradha. Qad iftaradha, Allah itu telah mewajibkan kepada mereka untuk mendirikan sholat 5 waktu itu sehari semalam, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam.
ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, kan 5 waktu sehari semalam. Fa in hum, sekiranya itu mereka, atau sekiranya mereka juga menaati perintah tersebut, fa'alimhu, maka ya ajarkanlah pula kepada mereka ya bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat atau sedekah, ya. Sedekah bisa jadi zakat, fi amwalihim, ya, dari harta-harta mereka, ya, dari harta tukhas yang diambil itu dari ya harta orang-orang kaya, min aghniyaihim, yang diambil dari harta orang-orang kaya, ya, di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya, Sahih Bukhari, ya, hadis itu 1308, bisa Anda cek di hadisnya. Dan ini juga muttafaqun alaihi, juga di artinya juga diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Nah, tapi lafaz yang dipakainya adalah lafaz Al-Bukhari. Ya. Zakat itu adalah kewajiban ya setiap muslim yang mempunyai harta senisab dengan syarat-syaratnya. Ya, artinya ada perhitungan-perhitungan khusus yaitu terhadap hadis kapan terhadap harta. Kapan harta itu wajib disedekahkan atau dizakatkan, ada perhitungan-perhitungan khusus di dalamnya. Ya. Kemudian kita artikan di sini surat At-Taubah itu ayat 103. Khus, di sini ambillah zakat ya min anwalihim. Nah, min di sini. Ambillah, khus di sini ambillah zakat atau ambillah sedekah ya. Min amwalihim, dari sebahagian harta-harta mereka ya, tutahhiruhum, yang mana dengan zakat itu, dengan sedekah itu kamu membersihkan, tutahhiruhum, wa tuzakkihim, menyucikan mereka. Jadi ada orang bersedekah dan ada orang yang berzakat itu, mereka itu disucikan, mereka itu harta mereka itu dibersihkan karena sebab mereka bersedekah atau berzakat tersebut. Ya, biha. Wasalli alaihim, dan ya mendoalah, ya doakanlah kepada mereka, doakanlah, mendoalah itu untuk mereka, yaitu sesungguhnya ya ya sesungguhnya salat kamu sakanun, ya itu akan menjadi ketentraman jiwa itu bagi kamu. Nah, sesungguhnya doa kamu di sini, ini kan awalnya itu diperintahkan untuk mendoakan mereka. Ya, sesungguhnya doa mereka itu adalah ketentraman bagi kamu. Artinya ada orang yang bersedekah atau berzakat, ya kita di dalam ayat At-Taubah ayat 103 ini diperintahkan untuk mendoakan ya kebaikan bagi yang bersedekah dan berzakat ini, ya, yang mana doa kita itu adalah sebagai ketentraman jiwa, ketenangan ya bagi jiwa mereka. Ya, wallah, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian lanjut ayat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya,
anfiqu, infakkanlah, ya, min thayyibati, infakkanlah, ya, dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Maka sabtum, nah kasabah ini kan artinya usaha, ya, infakkanlah dari hasil usahamu yang baik-baik, ya, dan, nah, wa di sini, dan mimma, sebagian, rajana lakum minal ardi, dan infakkanlah itu sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan itu dari bumi untukmu. Ya, apa yang dikeluarkan dari bumi itu kan ada perkebunan, ada pertanian, bermacam-macam. Kita menanam padi umpamanya, itu ada kewajiban zakat dan kewajiban sedekahnya. Kita menanam buah-buahan umpamanya, ada kewajiban, ya, untuk menyedekahkannya. Ya, ini yang dikatakan. Dan infakkanlah sebahagian itu dari apa yang dikeluarkan bumi untukmu. Ya. Wala, dan janganlah kamu tayammamul khabisah minhu tunfikun. Jangan kamu memilih yang buruk, untuk kamu keluarkan, memilih yang buruk untuk kamu infakkan. Padahal walastum biakhidhi, padahal kamu itu sendiri tidak mau mengambilnya. Illa, itu melainkan, ya, antukhmidu fihi, melainkan dengan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya, Bapak ulangi lagi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah itu sebagian harta kamu dari hasil usahamu yang baik-baik, dan infakkanlah itu sebagian dari apa yang kami keluarkan itu dari bumi untukmu, ya, dan, ya, dan artinya wala tayamamu, dan jangan kamu itu memilih yang buruk yang kamu keluarkan, memilih yang buruk yang kamu keluarkan, padahal kamu sendiri itu tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, anallaha ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya, itu lagi Maha Terpuji. Kemudian lanjut itu pada ayat yang selanjutnya, itu ayat Al-Muzammil. Ya, dirikanlah salat wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ya, tunaikanlah zakat, wa atuz zakah, dan berikanlah pinjaman, dan wa'ridullahu qardan hasanah, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, itu pinjaman yang baik, ya, dan wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan itu, ya, itu adalah perbuatan tersebut adalah untuk dirimu, kembali kepadamu sendiri. Yani saya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah. Tajiduhu indallah. Yani saya kamu akan memperoleh balasannya itu di sisi Allah. Ya, sebagai balasan yang paling baik, wa khairan wa a'zamah, dan yang paling besar itu pahalanya. Artinya apa yang teori Al-Quran, yaitu kalau kita memberi itu pasti bertambah. Dan bertambahnya bukan, umpamanya kita menyumbang umpamanya 100.000, bertambahnya itu bukan 200.000, tetapi berlipat-lipat melebihi dari 100.000 itu sendiri. Itu logika Al-Quran. Ya, makanya jangan kita di sini menggunakan logika MTK, diberi satu hilang satunya, tidak seperti itu. Logika Al-Quran itu berbeda dalam masalah
zakat sedekah ini kalau kita memberi satu, Allah akan menambahnya lebih dari satu. Bisa Allah membalasnya dengan 2, 3, 4 dan selanjutnya. Ya. Dan inilah yang dikatakan ini adalah khairan wa a'zama ajran. Ya, yang lebih baik balasannya dan paling besar pahalanya. Ya. Mohonlah ampun, wastaghfirullah. Ya, mohonlah ampun itu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemahaman kandungan hadis ya bahwasannya itu zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama dan imam yang mengelola pengambilannya baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh walinya. Ya, kemudian yang selanjutnya dari kita bisa juga mengambil itu pemahaman kandungan hadis dari kata waturatu ala fuqaraihim, bahwasanya zakat ini tidak selalu ya harus dibagikan kepada para mustahik yang 8. Ya, yang fakir, miskin dan yang 8 itu, imam itu dapat mengalokasikan itu kepada satu kelompok. Nah, ini kan berdasarkan dari sini faturaddu ala fuqaraihim. Yang di sini artinya membatasi penyebutan pada satu itu kelompok saja. Dengan kata ini faturaddu ala fuqaraihim, ini kan artinya membatasi itu penyebutannya pada satu kelompok saja. Ini yang dimaksud bahwasanya zakat itu tidak selalu harus dibagikan kepada para mustahik yang 8. Ya, ini ada perbedaan pendapat itu di kalangan ulama mazhab. Ya, seperti Abu Hanifah, Ahmad dan para pengikut Abu Hanifah itu berpendapat bahwa pembagian zakat itu apabila memungkinkan itu dianjurkan untuk dialokasikan atau diberikan secara menyeluruh kepada para mustahik. Dan boleh juga dialokasikan itu kepada sebagian mustahik, meskipun hanya seorang. Ya, kemudian kita lihat juga Imam Malik itu juga berpendapat bahwa zakat itu hendaknya ya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dan tidak mesti kepada seluruh mustahik yang 8 itu. Dan pendapat yang kuat itu menurut Asy-Syafi'i, zakat itu hendaklah dialokasikan secara menyeluruh apabila imam atau penguasa yang membagikannya. Ya, menurut Asy-Syafi'i zakat itu hendaklah dialokasikan itu secara menyeluruh itu kepada imam atau penguasa yang membagikannya. Ya, kemudian lanjutnya kita juga bisa mengambil hikmah ya dari kandungan hadis ini, ya bahwasanya larangan itu memberikan zakat itu kepada orang kafir. Kemudian larangan memindahkan zakat itu dari satu negeri ke negeri yang lain. Malik dan Syafi'i itu berpendapat bahwa zakat harus itu diberikan kepada negeri yang penduduknya fakir. Ya, sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad itu berpendapat boleh memindahkan zakat walaupun hukumnya makruh, tidak disukai. Sebab Nabi sendiri menyerukan untuk mengambil sedekah dari orang-orang asing, bukan penduduk Madinah, dan membagikannya kepada kaum muhajirin dan ansor yang kafir. Kemudian di sini juga kita bisa dapat memahami kandungan pemahaman hadisnya itu peringatan itu untuk menghindari kezaliman. Baik bagi yang pengelola zakat ya seharusnya di sini tepat sasaran, artinya dalam hal alokasikan zakat itu sendiri. Ya. Kemudian kita lihat orang yang menolak membayar zakat. Ya. Orang yang menolak membayar zakat ya, dengan tidak mengakui kewajibannya, dia mengatakan bahwasanya zakat itu tidak wajib. Nah, kalau yang seperti itu kita temukan bahwa ia tergolong kepada kafir. Ya, hukumnya dia kafir. Ya. Kemudian orang yang menolak membayar
ya karena kikir, ya, namun masih mengakui kewajibannya. Dia mengakui bahwa zakat itu wajib menurut Al-Quran dan hadis, tetapi dia menolak karena dia kikir, karena tidak mau mengeluarkan hartanya, maka ia berdosa. Ya, tidak dihukum kafir, tetapi ia berdosa dan zakat diambil darinya dengan paksa disertai sanksi disiplin. Makanya kalau dalam Islam itu ada bentuk paksaan terhadapnya. Kalau dia memang kikir, ya, kemudian disertai sanksi itu di disiplin. Kemudian orang yang mengumumkan perang karena menolak membayar zakat, ia diperangi hingga tunduk kepada perintah Allah, sebagaimana kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ya, dan jika itu mereka bertaubat, nah artinya mau melaksanakan zakat, tidak menolak dalam hal melaksanakan zakat, ya, dan mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, fa ikhwanukum, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara kamu yang tidak boleh diperangi. Maksudnya di sini adalah saudara-saudara seagama yang tidak perlu diperangi. Nah, kami wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami ini menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Kemudian syarat zakat harta benda atau mal. Syaratnya zakat harta benda atau mal itu berakal dan balik. Bagi Hanafi dan Imamiyah adalah syarat wajib zakat, yaitu berakal dan balik, syarat wajib. Kemudian kalau Hanafi itu mengecualikan untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Ya, sementara itu Maliki dan Hambali dan Syafi'i tidak menjadikan berakal dan balik sebagai syarat. Sehingga harta orang gila dan anak-anak wajib zakatnya itu dikeluarkan oleh walinya, ya, penanggung jawabnya. Ya, kalau anak-anak mungkin di sini orang tuanya, kalau orang gila mungkin orang tua atau saudaranya. Ya. Kemudian Hanafi, Syafi'i dan Hambali zakat tidak diwajibkan atas non-muslim. Imamiyah dan Maliki zakat juga diwajibkan itu bagi non-muslim. Nah, kemudian 3 itu milik penuh. Ya. Zakat, syarat zakat harta mal ini, harta yang kita miliki itu memang milik kita sepenuhnya. Ya, itu maksudnya. Ya, bukan milik orang lain yang dizakatkan gitu. Kemudian cukup 1 tahun komariah selain biji-bijian, buah-buahan dan barang-barang. Nah, kemudian 5 memenuhi ketentuan wajib zakat. Artinya memenuhi nisabnya. Apa nisab itu adalah ketentuan itu wajib zakat. Kemudian apakah hutang itu mencegah untuk mengeluarkan zakat? Imamiyah dan Syafi'i, hutang tidak menjadi syarat untuk bebas zakat, walaupun hutang itu sekedar cukup sampai jatuhnya nisab. Ya, bahkan bagi Imamiyah, jika seseorang meminjam harta yang wajib dizakati dan mencapai nisab serta berada di tangannya selama 1 tahun, maka wajib dizakati. Ya. Kemudian Hambali, hutang itu mencegah zakat. Hutang harus dibayar lebih dulu, dan jika sisanya mencapai nisab, itu wajib dizakati. Ini jawaban dari pertanyaan apakah hutang itu mencegah untuk mengeluarkan zakat. Ya, menurut Maliki, hutang itu hanya mencegah zakat emas dan perak, tidak berlaku untuk biji-bijian, binatang ternak, dan barang tambang. Kemudian menurut Hanafi, jika hutang itu menjadi hak Allah seperti haji dan kafarat, maka ia tetap dapat mencegah zakat. Akan tetapi, jika hutang itu untuk manusia atau untuk Allah dan dia punya tanggung jawab seperti zakat sebelumnya, maka ia tidak wajib berzakat dari semua jenis hartanya kecuali tanaman dan buah-buahan. Ya. Kemudian ulama itu sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang hiasan, ya, tempat tinggal,
pakaian, perabatan, kendaraan, senjata, termasuk buku-buku dan atau kitab di sini. Kemudian kita melihat juga di sini hikmah zakat. Ya. Hikmah zakat itu yang pertama itu membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan dan kerakusan. Nah, artinya kita harus bersih jiwa kita dari sifat-sifat kikir, ya, dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat kerakusan, ya. Kemudian yang kedua, hikmah dari zakat itu membantu orang miskin dan menutup kebutuhan orang yang dalam kesulitan dan penderitaan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau kita lihat di sini membantu orang miskin ini adalah ya manfaat dari segi aspek sosialnya. Yang kita lihat. Kemudian yang ketiga itu menegakkan kemaslahatan umum, di mana kehidupan umat sangat terkait dengannya. Ya, membantu kemaslahatan umum, maslahah mursalah. Nah, kemudian yang keempat itu mengatur distribusi. Ya, mengatur distribusi kekayaan agar tidak beredar di kalangan tertentu orang kaya. Ya, artinya ada tidak, ya, supaya jangan terlalu jauh pemisah antara orang kaya dan orang miskin, yang nanti berakibat ya terjadi tindak kejahatan dan hal-hal negatif lainnya yang tidak diharapkan itu di dalam Islam. 8 golongan itu penerima zakat. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya, kita ambil dalilnya dulu itu dari surat At-Taubah itu ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara. Ya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Wal masakin, dan orang miskin. Wal amilina 'alaiha, yaitu amil zakat, ya, pengurus zakat. Ya. Kemudian wal muallafati qulubuhum, yaitu orang yang dilunakkan hatinya memeluk agama Islam, artinya seorang mu'alaf. Nah, wa fir riqab, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Ya. Wal gharimina, dan untuk membebaskan orang-orang yang berhutang. Ya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang itu di jalan Allah atau fi sabilillah. Ya, orang yang berjihad itu di jalan Allah. Wabnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Ya, faridhatam minallah wallahu alimun hakim. Itu adalah merupakan sebagai kewajiban itu dari Allah, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, maka dari ayat At-Taubah ayat 60 kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada penerima zakat itu ada terbagi menjadi 8 asnaf atau 8 bagian, 8 jenis, ya, yaitu ada yang fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, kemudian mu'allaf, orang yang hatinya terbujuk ya untuk masuk Islam, kemudian 5 memerdekakan budak, kemudian 6 gharim, orang yang berhutang. Nah, kemudian fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian ibnu sabil. Nah, kita lihat yang di sini ada hadis At-Tirmizi ayat hadis 590. Ya, dari Hubshi ibnu Junadah As-Sululi. Nah, As-Saluli. Ya, dia berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada waktu yaqulun fi hajjatil wada, pada waktu haji wada, ya, sambil berdiri di Arafah, ya, sambil berdiri di Arafah,
Ya, kemudian ketika itu datang atahu a'rabiyun, ketika itu datang seorang Arab Badui, ya, fa'akhadha bitara, ya, artinya di sini sambil memegang ujung selendang ridai, sambil memegang selendang Nabi, fasa'alahu, ya, maka orang Badui itu, ya, meminta itu sesuatu itu dari Nabi, ya, beliau pun memberinya sesuatu, fa'atahu, beliau pun memberinya sesuatu, ya, kemudian lantas dia pergi. Fa'inda, ya, sejak itulah beliau, fa'inda zalik harumat al-mas'alat, sejak itulah Nabi itu melarang untuk meminta-minta. Dan Rasulullah pun itu bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak berhak, innal mas'alata, ya, orang la tahillu, ya, sesungguhnya orang yang tidak berhak, ya, untuk menerima zakat, ya, orang yang tidak berhak untuk menerima zakat, ya, lighaniyin, dari orang-orang kaya, ya, demikian juga orang-orang yang sempurna, dalam arti di sini orang-orang kaya, ya, kecuali, ya, di sini orang-orang yang fakirin, kecuali orang-orang yang fakir, kemudian mutqin atau gurmin, mufzi'in, artinya di sini, ya, orang yang sempurna, ya, kecuali itu ada orang-orang yang fakir, itu orang-orang yang banyak berhutang, dan barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, ya, hanya untuk lius riyabihi malahu, hanya untuk memperbanyak hartanya, ya, maka akan datang itu pada hari kiamat dengan tanda tercela itu di wajahnya, serta dia akan memakan batu dari api neraka, ya, ratfan ya'kuluhu min jahannam, dia akan memakan batu yang berasal dari api neraka. Nah, oleh karena itu, ya, barang siapa yang ingin sedikit meminta-minta dan banyak meminta-minta, lakukanlah. Dalam artian sini Nabi menyindir, kalau kamu ingin sedikit meminta-minta atau ingin banyak meminta-minta, lakukanlah. Ya, ini adalah sebagai ancaman. Kalau kamu, ya, tidak termasuk dari orang yang fakir atau orang yang berhutang banyak di dalam hadis ini, ya, kalau Nabi menyindir, ya, silakan minta-minta dan silakan itu banyak minta. Nah, ini bentuk ancaman. Nah, kalau kamu minta-minta dan maka kamu akan diancam itu di hari kiamat. Kamu akan memakan batu itu dari api neraka dan kamu akan mendapatkan tanda celaan di wajahmu itu pada hari kiamat. Nah, itu ancaman dari Nabi. Kemudian kita dalami tadi 8 golongan orang yang berhak itu menerima zakat. Ya, perintah membayar zakat itu diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari itu secara layak. Bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, mereka malah harus diberikan zakat. Ya. Yang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah fakir.
orang yang tidak memiliki harta. Ini contohnya. Ya. Kemudian yang miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Ini contohnya. Ya. Kemudian riqab, hamba sahaya atau budak. Ini sebagai ilustrasi gambar contoh. Kemudian gorim, orang yang memiliki banyak hutang. Ini contohnya. Ya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian fi sabilillah, pejuang itu di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil, musyafir dan para pelajar atau perantauan. Kemudian amil zakat, itu panitia penerima dan pengelola dana zakat. Nah, ini untuk gambar-gambar ini Bapak berikan supaya Ananda bisa ya cepat menangkap, lebih paham, cepat mengingatnya. Mudah dalam mempelajarinya. Ada fakir, ada miskin, ada hamba sahaya, ada fisabilillah, ada amil, kemudian ada mu'allaf, ada gharimin, ada ibnu sabil. Nah, kalau itu kita dalami. Yang satu fakir itu ada orang fakir itu orang yang melarat, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpamanya orang fakir adalah seumpamanya orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 3.000 rupiah, maka wajib diberikan zakat kepadanya untuk menutupi kebutuhannya. Ya. Kemudian miskin. Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Dia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Seumpamanya orang miskin adalah seumpamanya orang yang membutuhkan 10.000 rupiah, tapi ia hanya berpenghasilan 7.000 rupiah, orang ini wajib diberi zakat sekedar menutupi kekurangan dari kebutuhannya. Kemudian amilin. Nah, yaitu orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Ya, orang yang berhak menerima zakat, mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Kemudian mu'alaf, mereka itu adalah orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin. Kemudian ya, golongan penerima zakat yang kelima itu para budak. Zakat dapat juga digunakan untuk membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan membantu para budak mukatab, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk membebaskan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Mereka berhak mendapatkan dari zakat atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan. Ya, pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian mazhab Maliki dan Hambali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian, maka mustahik ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Yang keenam, gharimin. Ini contoh gambarnya. Orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, ada dua macam jenis gharim. Al-gharim untuk kepentingan dirinya, yaitu orang yang berhutang untuk menutupi kebutuhan primer, pribadi dan orang-orang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah makan, pernikahan, perabatan, atau orang yang terkena musibah sehingga kehilangan hartanya dan memaksa untuk berhutang. Ya, kemudian kedua, algorim itu untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang, untuk itu ia dibantu. Yang ketujuh, fisabilillah. Ya, Ibnu Asir berkata, kata sabilillah berkonotasi umum untuk seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan jika kata itu diucapkan, maka pada umumnya ditujukan untuk makna jihad.
Karena banyaknya penggunaan untuk konotasi ini, maka sepertinya kata fisabilillah hanya digunakan untuk makna jihad ini. Nah, kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil. Mereka adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan pembekalan, dengan syarat ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya. Kemudian ini kesimpulannya yang tadi fakir, miskin, fisabilillah, amil zakat, kemudian mu'allaf, budak, rikab, dan Ibnu Sabil, 8 golongan penerima zakat. Kemudian ketentuan zakat fitrah. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu, kata zakat ini sebenarnya disandarkan kepada kata fitri. Nah, dari Idul Fitri kan, fitri itu disandarkan, zakat fitrah itu disandarkan kepada fitri. Zakat fitrah ini memiliki banyak nama. Ya, banyak nama ini sebenarnya. Itu ada zakat, ada yang mengatakan zakat Ramadan, ada yang mengatakan zakat saum, ada yang mengatakan sedekah fitri, sedekah Ramadan, zakat al-abdan, dan sedekah ru'us. Ya. Adapun kata fitrah itu menurut orang awam termasuk kata jadian mu'allad. Ya. Kejadian zakat fitrah pertama kali itu disyariatkan itu pada bulan Ramadan. Ya, 2 hari sebelum hari raya pada tahun kedua Hijrah. Waktu pelaksanaannya itu dilakukan ya ada 3 waktu. Ya, ada beberapa waktu dan hukum dalam membayar zakat fitrah. Antara lain ya yang waktu mubah, ya yang pertama ya, yakni itu pada awal bulan Ramadan itu sampai hari penghabisan Ramadan. Nah, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah waktu mubah. Nah, kemudian yang kedua itu ada waktu wajib, ya, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Nah, itu wajib. Kemudian ada waktu sunnah. Ya, yang ketiga yaitu waktu sunnah, yaitu yakni salat subuh, ya, salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri. Pada waktu salat subuh sampai sebelum salat Idul Fitri itu dilakukan. Itu waktu sunnah. Ya, berarti ada waktu sunnah, ada waktu mubah, kemudian ada waktu wajib. Ya, zakat fitrah itu diberikan itu sesudah hari raya. Kalau diberikan zakat fitrah itu sesudah hari raya, itu dianggap sebagai qadha wajib. Dan ada sebagian lain itu berpendapat bahwa pemberian zakat fitrah itu sesudah hari raya itu dianggap sebagai sedekah biasa. Makanya kita harus zakat fitrah itu sebelum hari raya. Ya, Rasulullah itu mewajibkan itu zakat fitrah itu pada bulan Ramadan, ya, sebagai penyucian itu dari diri orang berpuasa dari perbuatan fahsya, dosa atau maksiat yang terjadi itu pada waktu berpuasa. Zakat fitrah itu dianggap sebagai penambal celah-celah bolong yang terjadi pada waktu berpuasa, sebagaimana halnya sujud sahwi, atau dapat dianggap sebagai penambal celah-celah bolong karena lupa ketika sholat. Ya, ketika sholat kita lupa dan lain sebagainya, takut ada celah-celah bolong, itu diganti dengan sujud sahwi. Ya, begitu juga dengan puasa. Ada yang celah-celah bolong dalam hal melakukan perbuatan fahsya, dosa, ya kita ganti dengan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu merupakan usaha untuk mencegah orang-orang fakir itu dari meminta-minta itu pada hari raya. Ya, agar orang fakir itu di hari raya tidak meminta-minta lagi gitu, dan menumbuhkan itu perasaan gembira ya bagi mereka, serta merasa keagungan Islam, kedermawan sosial, dan pengakuan kemanusiaan mereka. Ya, jumlah atau kadar yang harus itu dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah 1 syak kurma. Nah, itu ada di dalam hadis, atau 1 sak gandum atau jenis makanan lain yang biasa dijadikan sebagai bahan makanan pokok di suatu negeri. Seperti di Indonesia itu memakai nasi, beras sebagai makanan pokok.
Nah, kewajiban zakat fitrah itu dibebankan kepada setiap orang Islam yang merdeka dan hamba, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa, dan dianjurkan untuk diberikan sebelum hari raya. Ya, kita lihat di sini hadis-hadisnya. Ya, An Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam faradah. Farada artinya mewajibkan, ya. Farada, Rasulullah mewajibkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam zakat fitrah itu sebanyak 1 sa', ya, 1 sya' atau 1 gantang kurma, atau 1 sya' atau 1 gantang gandum, syair gandum, kalau tamar itu kurma. 1 sya' atau 1 gantang kurma atau gandum, ya, kepada orang-orang Islam, ya, baik dia merdeka atau seorang yang budak, atau pun anak laki-laki zakar atau anak perempuan, atau ya orang anak kecil as-shogir atau orang yang kabir, orang dewasa. Ya, Rasulullah memerintahkan, ya, wa amara biha, Rasulullah itu memerintahkan agar itu zakat fitrah itu dilakukan itu sebelum orang keluar untuk mendirikan sholat hari raya. Atau kalau kita lihat hadis ini, sebelum orang keluar untuk mendirikan sholat hari raya, ya, Idul Fitri, itu zakat fitrah itu mesti harus dilaksanakan. Ya, kita lihat di sini kajian kebahasaannya. Ada kata so'an. Ya, kalau so'an itu artinya 4 mud atau 1 mud. 1 mud itu sebanyak 1/3 ritel Irak, yang sekarang ini diganti dengan istilah al-qilah. Yang ukuran mud ini diganti dengan istilah ru'bah yang berjumlah itu 18 liter, ukuran Prancis. Adapun kadar atau ukuran disepakati di negeri kita adalah kilogram. Dan kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sekitar 2,5 kg. Nah, berarti so'an di sini kalau kadar kita itu yang ada di Indonesia zakat fitrah itu sekitar 2,5 kg. Itu kata-kata so'an, itu kajian bahasanya. Kemudian di sini ada kata minal muslimin. Minal muslimin artinya di sini bukan orang kafir. Sebab zakat fitrah itu merupakan pembersih dari orang-orang kafir, tidak berhak memperolehnya meskipun mereka terkena beban kewajiban syariat-syariat lain yang bersifat furu'. Ya. Artinya di sini, ya, zakat fitrah itu, ya, itu diberikan kepada orang muslim, ya, dan dari orang muslim, ya. Kalau orang kafir itu tidak diberikan, ya, zakat fitrah itu, ya, bukan orang kafir, ya. Alasannya apa? Karena zakat fitrah itu merupakan pembersih diri, dan orang kafir itu tidak berhak memperolehnya. Yang dibolehkan yaitu orang-orang muslim yang memperolehnya. Kemudian ada kata wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, yang artinya bahwa Rasul yang mulia itu memerintahkan pemberian zakat fitrah itu, ya, sebelum pelaksanaan hari raya. Sebelum pelaksanaan hari raya, agar apa? Agar para fakir itu tidak meminta-minta sehingga dapat mengganggu pelaksanaan salat hari raya. Karena sebab pada hari raya itu, ya, orang Islam itu kan berhari raya, ya, agar tidak mengganggu pelaksanaan salat hari raya.
ya, agar orang fakir miskin itu tidak meminta di hari raya, di hari kemenangan umat Islam. Kemudian kita lanjut ya, hadis yang lanjutnya an Ibni Abbas, yaitu hadis yang diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas. Ya, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, ya, itu untuk apa? Tohratan, yaitu untuk mensucikan orang yang berpuasa. Tohratan lis-shaimi, untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa. Ya, dari bersenda gurau atau kata-kata keji atau kata-kata porno atau kata-kata yang mengandung dosa, ya, juga untuk wa tu'matan lil masakin, yang juga untuk memberi makan itu orang-orang miskin. Nah, man addaha qabla as-salata, ya, untuk memberikan kepada orang miskin, ya, yang mana itu menunaikannya itu sebelum sholat addaha, yang ditunaikan, artinya zakat fitrah itu ditunaikan itu qablah, sebelum, ya, sebelum salat Idul Fitri, ya. Maka itu hanya kalau seandainya dilakukan itu pada waktu sholat Idul Fitri atau sesudahnya, fahiyah, maka itu dikatakan sebagai sedekah di antara sedekah-sedekah yang lainnya. Sedekah min sadakat. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikan zakat itu ba'da shalah, setelah shalah, maka ya, itu hanyalah sedekah itu di antara sedekah-sedekah yang lainnya, sama dengan sedekah, tidak dikatakan sebagai zakat fitrah. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis selanjutnya, an Ibni Umar, hadis yang diriwayatkan itu dari Ibnu Umar, bahwasanya ia berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amarona, pernah memerintahkan memerintahkan kami agar itu mengeluarkan zakat fitrah, ya, untuk anak kecil, ya, untuk anak kecil dan orang dewasa, ya, ada orang dewasa dan orang yang merdeka atau hamba sahaya, itu di kalangan orang-orang yang kamu tanggung itu kebutuhannya, ya, satu syak, ya, satu syak kurma atau satu gantang kurma atau satu gandum, ya, atau satu sak kurma atau satu sak gandum. Qala, beliau itu menyuruh agar dikeluarkan, yu'ti ilaihim, agar dikeluarkan itu, ya, sebelum. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada juga yang memberikan, bisa juga ada juga yang memberikan di sini, ya, ya, kurma kering itu juga di fayak buluh, artinya juga diterima dari mereka, baik satu gantang kurma atau meskipun itu kurma kering itu tetap diterima. Wa kunna, ya, dan beliau menyuruh untuk dikeluarkan Nu'mar anak Rijahu, untuk mengeluarkannya itu, ya, ila sholah, artinya dikeluarkan itu sebelum masyarakat pergi itu ke tempat sholat, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah memerintahkan fa'amarahum, Rasulullah memerintahkan mereka itu membagi-bagikan, ya, antara mereka, ayuqassimuhu bainahum, atau membagi-bagikan kepada mereka,
membagikan di antara mereka yang berhak itu menerimanya. Ya, dan bersabda, janganlah wayakul, dan bersabda, janganlah sekalian itu membiarkan mereka itu meminta-minta itu pada hari raya ini. Nah, artinya sini ya, Rasulullah itu memerintahkan itu agar mengeluarkan zakat fitrah baik untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, hamba sahaya, satu syak kurma atau satu sak gandum, itu beliau menyuruh agar dikeluarkan itu sebelum pergi ke tempat sholat, sebelum Idul Fitri. Rasulullah itu memerintahkan itu untuk membagikan di antara mereka yang berhak menerimanya, dan bersabda itu, janganlah kamu sekalian membiarkan mereka untuk meminta-minta pada hari raya ini. Ya. Kemudian sedekah yang paling utama. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, ada ja'a rajulun, ada seorang orang laki-laki itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian berkata, ya, faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sedekah a'zamu ajran, ya, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Qala, kemudian beliau menjawab, anta saddaqah wa anta sahih syahih taksyal al-faqra. Kamu bersedekah, ya, ketika kamu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kikir. Taksya al-faqra, takut menjadi orang fakir. Dan wa ta'mulul ghina, dan berangan-angan menjadi orang kaya. Wala tuhmilu, nah, maka janganlah kamu menunda-nunda memberikan sedekah tersebut hatta, ya, hingga tiba waktunya, ya, hingga ketika nyawamu itu berada di tenggorokanmu, lalu kamu berkata, si fulan begini punya ini, dan si fulan begini, ya, padahal harta itu milik si fulan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, dan berkata, sedekah apakah yang paling besar itu pahalanya, wahai Rasulullah? Kemudian beliau itu menjawab, kamu itu bersedekah, ya, ketika kamu itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kikir, takut itu menjadi fakir dan berangan-angan menjadi orang kaya. Ya, maka janganlah kamu menunda-nunda sedekah kamu, ya, hingga tiba ketika nyawamu itu berada di tenggorokan. Ya, lalu kamu berkata, si fulan begini punya ini, dan si fulan begini punya ini, padahal harta itu adalah milik si fulan. Nah, kemudian itu hadis selanjutnya, batasan itu kebolehan itu meminta minta. Ya, dari Qabithah bin Mukharid al-Hilali, ia berkata, aku pernah menanggung hutang untuk mendamaikan dua kabilah yang sedang bersengketa. Ya, fa'ataitu, lalu aku datang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta bantuan beliau untuk membayarnya. Faqala,
Ya, lalu ya, aku faqala akim hatta. Lalu aku datang kepada Rasulullah dan meminta, ya, lalu beliau menjawab, tunggulah, ya, tunggulah sampai orang itu datang, ya, mengantarkan zakat, ya, dan kusuruh menyerahkannya itu kepada kamu. Nah, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, ya, kemudian itu Rasulullah itu melanjutkan sabdanya, ya Qabisah, ya, hai Qabisah, ya, sesungguhnya al-mas'alatu, ya, sesungguhnya minta itu, ya, ya, innal mas'alatu la tahillu, ya, sesungguhnya meminta-minta itu ya tidak boleh, tidak halal, dalam artian tidak boleh, ya, kecuali untuk 3 golongan, illa li ahadi salasah, kecuali untuk 3 golongan. Ya, satu adalah seorang laki-laki yang menanggung hutang, ya, seorang laki-laki yang menanggung hutang, ya, seorang gorim, untuk mendamaikan 2 orang yang saling bersengketa atau seumpamanya. Maka, ya, orang itu, ya, boleh untuk meminta-minta hingga, ya, fahallat, ya, itu boleh, fahallat lahu al-mas'alatu, maka boleh dia meminta minta, ya, 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 kemudian yang kedua, ya, hatta ya yusibaha summa yumsik, ya, sampai bila hutangnya itu telah lunas, maka itu tidak boleh lagi itu meminta. Dan yang kedua itu adalah orang-orang yang terkena bencana, warajulun asabathu jaihah, ya, orang-orang yang terkena bencana sehingga harta benda orang-orang itu, ya, musnah, artinya harta benda yang dimilikinya itu musnah atau habis, itajahat malahu, ya, harta yang dimilikinya itu habis atau musnah, dan orang itu fahallat lahu al-mas'alah, maka orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh sumber, ya, hatta yuksiba qiyaman min aish, sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak itu baginya. Dan kemudian yang ketiga, ya, min aish, ya, kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang ditimpa kemiskinan, warajulun asabat faqah, ya, orang yang ditimpa itu kemiskinan, ya, disaksikan itu oleh 3 orang saksi, ya, yang dapat dipercayai. Ada orang yang menyaksikan bahwa dia seorang miskin, disaksikan oleh 3 orang saksi, ya, bahwa dia itu memang miskin, ya, memang miskin, ya, sampai dia memperoleh sumber kehidupan, ya, sampai dia memperoleh sumber kehidupan yang layak, ya, fahallat lahu al-mas'alatu, maka boleh bagi dia, ya, untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak, ya, hatta dia memperoleh penghidupan yang layak, min aish. Au qala, ya, selain itu, ya, ada 3 golongan, sidadin min aish fama siwahuna minal mas'alati ya qabisah, ya, selain itu ada 3 golongan yang haram, ya, itu baginya, siwahuna, selain dari yang 3 ini, ya, ada 3 golongan yang haram itu baginya,
ya untuk meminta minta, ya. Yaitu ya haram pula baginya untuk meminta-minta hasilnya. Ya, kita lihat hadis ini, ya, diulangi lagi dari Qabisah bin Mukharid al-Hiluli. Ia berkata, aku pernah itu menanggung hutang. Aku pernah menanggung hutang untuk mendamaikan dua kabilah yang sedang bertikai, yang saling bersengketa. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta bantuan beliau untuk membayarkannya. Kemudian beliau itu menjawab, tunggulah faqalah. Kemudian Rasulullah itu menjawab, tunggulah ya sampai aku datang mengantarkan sampai ada orang yang mengantarkan zakat itu yang mana kusuruh menyerahkan itu kepadamu. Kemudian ya, kemudian beliau berkata, hai Qabisah, ya, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak boleh, tidak halal kecuali untuk tiga golongan. La tahillu illa li ahadin salasa, kecuali untuk tiga golongan. Yang satu ya adalah orang yang menanggung hutang gorim, mendamaikan dua orang yang saling bersengketa seumpamanya, ya, maka orang itu boleh meminta-minta. Fahallat lahu al-mas'alatu, maka orang itu boleh meminta-minta, ya, ya sampai hingga hutangnya itu lunas. Dan bila hutangnya telah lunas, maka tidak boleh lagi baginya untuk meminta-minta. Ya, kemudian ada seorang yang kedua itu adalah orang yang terkena bencana sehingga harta bendanya itu musnah. Orang itu boleh meminta-minta sampai dia memperoleh di sini penghidupan yang layak, ya, yang dapat digunakan untuk kehidupannya, min aish, yang dapat dia gunakan untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang yang dirinya itu miskin dan kemiskinannya itu disaksikan oleh salasah, disaksikan oleh tiga orang yang dipercayai, ya, yang menyatakan memang dia orang miskin. Orang itu boleh, ya, baginya untuk meminta-minta. Fahalat lahu al-mas'alatu, baginya itu meminta-minta sampai hatta yusiba qiyaman min aish atau qala sidadan min aish, sampai dia itu memperoleh sumber penghidupan yang layak. Ya, laqad asabat, ya, hatta yusiba, sampai dia memperoleh kehidupan yang layak. Fama siwahuna, selain dari tiga golongan ini, yaitu haram baginya itu untuk minta, ya, suqtan, haram baginya untuk meminta-minta. Dan suqtan yakuluhu sahibuha suqtan, yakuluha sahibuha suqtan, dan haram pula baginya memakan hasil yang meminta-minta. Ya, artinya selain dari tiga golongan ini, ya, itu tidak boleh. Apa yang tiga golongan ini? Golongan yang pertama itu jelas, ya, itu golongan orang yang menanggung hutang. Yang kedua itu adalah orang yang memang ditimpa musibah dan hartanya habis timpa musibah. Yang ketiga yaitu orang, ya, yang terkena bencana. Yang kedua itu terkena bencana sampai dia terpenuhi kehidupannya layak. Yang ketiga itu ada orang yang ditimpa kemiskinan, yang kemiskinan dia itu disaksikan oleh tiga orang yang dapat dipercayai bahwa dia itu memang miskin. Selain dari tiga itu haram. Ya, haram itu baginya itu meminta-minta, dan haram pula itu baginya memakan hasil untuk meminta-mintanya itu. Ya, kemudian kita lanjut, ya, kepada hadis yang diriwayatkan dari Hakim Ibnu Hizam. Ya, Hakim Ibnu Hizam itu ada
Ya, ini berbicara tentang tidak ada kewajiban sedekah, ya, melainkan yaitu bagi orang-orang yang kaya. Dari Hakim, ya, dari Hakim bin Hiram radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya, ya, qala al-yadul ulyah. Yadul ulyah itu adalah tangan yang di atas, khairun min yadis suflah. Bahwasanya tangan di atas itu lebih baik itu daripada tangan yang di bawah. Wabda, maka mulailah, ya, maka mulailah untuk orang-orang, ya, mulailah untuk orang-orang di sini menjadikan tanggungannya. Ta'ulu menjadikan tanggungannya itu, ya, dan sedekah yang paling baik, wa khairu as-sadaqah, dan sedekah yang paling baik adalah dari, ya, yang orang yang sudah cukup, ya, kebutuhannya, ya, maka barang siapa yang berusaha untuk memelihara dirinya itu dari meminta-minta, maka Allah yu'ifahullah, maka Allah akan memeliharanya. Ya, barang siapa yang memelihara dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan memelihara dia. Dan barang siapa, waman, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, ya, maka yughnihillah, maka Allah akan mencukupkan dirinya. Nah, ini juga terkait dengan hadis ini menjelaskan bahwasanya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya yang memberi itu lebih baik daripada menerima. Lebih baik kita memberi daripada kita meminta-minta itu kepada orang lain. Dan sedekah yang paling baik, ya, dalam hadis ini itu bagi orang-orang yang sudah cukup. Artinya sudah bisa dia mencukupi kebutuhan dirinya, ya, diharapkan bagi dia untuk memberikan sedekah karena dirinya sudah cukup. Nah, berikanlah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan di hadis ini, ya, diharapkan bagi seseorang itu untuk berusaha memelihara dirinya, ya, memelihara dirinya dari meminta-minta, dan Allah, janji Allah akan memelihara dirinya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan berusaha mencukupkannya. Kemudian lanjut kepada hadis, ya, selanjutnya dari Zubair ibnu Awam, ya, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, sungguh seorang dari kalian, ayakhuza ahadukum hablahu, sungguh seseorang itu di antara kalian mengambil talinya. Nah, lalu fayati, lalu dengan talinya itu dia mencari kayu bakar dan mengikat kayunya itu, ya, di punggungnya, biqasmati al-hatab ala zahrihi, dan mengikat kayu bakar itu di punggungnya, ya, fayabi'uhu, dan menjual kayu bakar ini, kemudian menjualnya, ya, lalu Allah fayakuffallahu biha wajahahu, lalu Allah mencukupkan kebutuhannya dengan kayu itu. Artinya, ya, dia mengambil tali, kemudian pergi mencari kayu bakar, kemudian sudah terkumpul kayu bakar itu dibawanya dengan punggungnya, ya, kemudian dia menjualnya, kemudian dia merasa cukup, ya, dengan hasil kayu tersebut untuk mencukupi kehidupannya, ya, itu
khairun, itu lebih baik baginya. Khairun lahu, lebih baik baginya, ya, daripada dia meminta-minta. Ya, khairun lahu min ayyas alan nas, lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia. Angtahu, yang terkadang manusia itu memberinya, au mana'uhu, dan terkadang juga manusia menolaknya, dan terkadang juga manusia tidak memberinya. Nah, daripada dia meminta-minta yang terkadang diberi orang, terkadang tidak diberi orang, lebih baik dia berusaha untuk mencari harta dengan jerih payahnya, ya, seperti mencari kayu bakar di sini, kemudian meletakkan ke punggungnya, kemudian menjualnya, hasilnya itu digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Nah, inilah pembahasan di sini, batasan kebolehan itu untuk meminta-minta. Itu saja dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.